Tuhan, sungguh biar Kau yang bicara buat setiap kami malam hari ini Tuhan. Ajari kami tentang firman-Mu Bapa. Sungguh buat setiap kami mengenal Engkau, buat setiap kami menyatu dengan Engkau. Tuhan, sungguh Tuhan. Ajari kami jadi anak-anak muda yang punya dasar, punya fondasi, punya pengenalan akan Tuhan. Dan buat kami jadi anak-anak muda, jadi generasi yang sungguh-sungguh mengenal Engkau Tuhan. Sungguh-sungguh menyembah dalam roh dan kebenaran. Sungguh-sungguh berjalan dengan roh-Mu Tuhan. Itu doa kami, bicara di tengah-tengah kami Tuhan, di dalam nama Yesus sungguh kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Oke, silakan duduk. Shalom. Silakan duduk semuanya. Siapa yang siap belajar firman Tuhan malam hari ini? Oke. Saya mau ajak untuk kita sama-sama buka di Bilangan 16. Bilangan 16 ayat yang pertama. Saudara, hari ini saya mau ajak untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Biar kita sama-sama belajar tentang rahasia Tuhan ya. Suatu kali di dalam perjalanan bangsa Israel sebelum mereka masuk dalam tanah perjanjian, mereka ada dalam masa-masa yang sulit. Mereka berjalan di padang gurun seolah-olah tanpa tujuan, gak selesai-selesai. Sebagian mereka, orang-orang yang mungkin berpendidikan, mereka tahu jarak antara Mesir untuk sampai ke tanah Kanaan itu tidak lebih dari 2-3 minggu teman-teman. Dan nyatanya mereka sudah berjalan mungkin sekian belas tahun, berputar-putar tanpa tujuan. Dan Bilangan 16, yuk kita baca sama-sama. Bilangan 16 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa. Beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Jadi suatu kali di tengah sebuah perjalanan, ini kejadian di mana Tuhan sudah melepaskan hukuman atau kutuk untuk mereka akan berjalan selama 40 tahun. Kalau saudara buka, kalau teman-teman buka 2 pasal sebelumnya, Bilangan 14, di situ Tuhan sudah berkata karena kalian 41 hari, 1 hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung kesalahanmu. Jadi ini sebuah perintah, sebuah hukuman bahwa mereka akan berjalan selama 40 tahun di padang gurun sudah diucapkan. Nah teman-teman bisa bayangin harusnya 2-3 minggu, mereka sudah sekian belas tahun dan gak nyampe-nyampe. Makanya di Alkitab ditulis berkumpullah Korah, Datan dan Abiram. Mengumpulkan orang-orang para pemimpin-pemimpin, orang-orang kenamaan yang ngerti bahwa seharusnya mereka sudah sampai ke tanah Kanaan. Oke, semua bisa fokus, jangan coel-coel kiri kanannya ya. Nah, singkat cerita teman-teman bisa baca selanjutnya di rumah nanti masing-masing. Ayat yang ketiga, mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun. Serta berkata, sekarang cukuplah. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapa kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Itu juga adalah satu pertanyaan yang selalu mereka tanyakan. Kenapa Musa mengangkat dirinya sebagai seorang pemimpin? Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Dan ia berkata, dan Musa berkata, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya, siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Singkat cerita teman-teman, saya ceritain. Singkat cerita hari itu Musa berkata seperti ini, oke? Kalau kamu Korah, Datan dan Abiram, kamu merasa lebih hebat, dan kamu merasa kamu juga adalah orang-orang terpilih, mari kumpulkan semua orang.
dan kamu bikin perkemahanmu di tengah. Mereka ini ada 12 suku, sekian juta orang, mungkin kira-kira 1,5 juta orang, dan 250 orang mengumpulkan semua pemimpin ada di tengah-tengah. Dan Musa berkata seperti ini. Selesai Musa berkata, kalau sampai 250 orang yang berkhianat ini tidak mati secara normal, atau artinya matinya secara luar biasa, gak usah ikut aku sebagai pemimpin. Tapi kalau tiba-tiba 250 orang yang di tengah ini matinya mengerikan, itulah bukti Tuhan menyertai saya. Saudara bisa bayangin, ini perjanjian lama, belum ada anugerah, belum ada Yesus yang mengeluarkan darah untuk kita semua. Caranya sebrutal itu. Kita bersyukur ya, saudara di tempat ini, kalau saudara melawan pemimpinmu, maka pemimpinmu mengeluarkan sumpah seperti itu, susah juga kita sekarang. Dan maka muncul ayat yang ke-27. Bilangan 16 ayat yang ke-31. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah di bawah mereka. Bumi membuka mulutnya, menelan mereka dan seisi rumahnya. Semua orang yang ada pada Korah, Datan dan Abiram memakan hidup, mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati. Dan sesudah itu apa? Bumi menutup mereka. Sebrutal itu kejadiannya teman-teman. Teman-teman bisa baca dari awal sampai akhir, teman-teman kan jelas banget. Hari itu 250 orang, mereka ini orang-orang Kristen, belum ada orang Kristen ya. Mereka ini orang-orang Israel, orang yang kenal Tuhan, orang yang percaya Tuhan, orang-orang kenamaan, orang-orang pintar. Dan mereka melawan Musa, bumi terbelah, semua mereka masuk ke dalam tanah, bumi tertutup lagi, jebret. Korah, Datan, dan Abiram. Ayat yang ke-27. Mereka semua Korah, Datan, dan Abiram berdiri di depan pintu kemah. Bersama-sama dengan istri, bersama-sama dengan anaknya, dan semua anak-anaknya yang kecil. Semua yang ikut berkhianat, semua ditelan bumi. Nah, saya mau nanya. Kira-kira kalau ada kejadian supranatural seperti itu, semengerikan itu, reaksi kalian seperti apa? Takut, kagum, betul ya? Kagum ngelihat, wah Tuhan, bumi terbelah masih make sense. Tapi setelah kebelah nutup lagi, itu kalau bukan Tuhan udah gak mungkin. Nah, singkat cerita, kalau teman-teman baca lanjutin, bangsa Israel tetap marah, tetap menyalahkan Musa. Mereka malah bilang, Musa kau membunuh orang-orang ini, panjanglah ceritanya. Nah tapi tiba-tiba teman-teman, yuk saya mau ajak kita. Oh iya, itu juga kejadian masih dibahas sampai perjanjian baru. Kalau teman-teman buka di Yudas 1 ayat yang ke-11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Yudas 1 ayat yang ke-11. Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Jadi cerita tentang Korah, Datan, dan Abiram masih dibahas sampai perjanjian baru. Nah tapi yang aneh gini. Yuk coba buka di Mazmur 42. Mazmur 42, ayat yang pertama. Boleh baca sama-sama? 1, 2, 3. Untuk memimpin biduan, apa? Nyanyian pengajaran Bani. Nah, yuk fokus ya. Waktu saya coba baca dan belajar, saya menemukan ada sebuah nyanyian yang dinyanyikan oleh Bani Korah. Bingunglah saya. Bukankah Bani Korah sudah ditelan bumi, saudara? Teman-teman bisa coba search, kan Alkitab kita sekarang modern banget ya. Saya pernah bikin games, anak muda ngelawan orang tua, tebak-tebakan ayat Alkitab, 2 kali main, anak-anak muda kalah terus. Karena sekarang kita pakai handphone. Semua search apa gampang banget, mungkin teman-teman nyebutin dari Matius sampai Wahyu aja udah gak hafal kali. Pokoknya ada kitab Korintus lah kira-kira kok di situ kok, ada Filipi lah kira-kira. Urutannya kita udah lupa, karena bacanya udah pakai handphone. Tapi teman-teman bisa search,
kata Datan, kata Abiram itu hilang setelah peristiwa itu. Tapi teman-teman akan tetap menemukan kalimat dan kata Korah di Alkitab. Dan teman-teman tahu, ternyata Bani Korah di kitab Mazmur membuat 11 Mazmur. Salah satunya adalah mungkin teman-teman tahu, yang mungkin para penari tahu, salah satu kata dari deep calls unto deep. Itu siapa yang bikin? Bani Korah. Samudera raya berpanggilan, kedalaman memanggil kepada kedalaman. Itu Bani Korah, suku yang harusnya dimusnahkan. Sampai sini teman-teman masih bisa ngikutin saya? Coba kita belajar lagi sama-sama. Coba teman-teman buka di 1 Tawarik 26 ayat yang pertama. 1 Tawarik 26 ayat yang pertama. Ini ceritanya Daud lagi cerita, inilah barisan para penyanyi, inilah barisan orang-orang yang boleh mengusung tabut. Dan salah satunya tentang rombongan para penunggu pintu, para ushers. Mana tadi ushers, ibu dokter kita, oh itu dia. Dan rombongan para penunggu pintu dari mana? Dari orang mana? Dari orang Korah. Ternyata sampai Daud, teman-teman dari Musa sampai ke Daud itu sekian ratus tahun, 400 tahun kalau nggak salah. Begitu Musa mati digantikan oleh Joshua. Joshua mati digantikan oleh para hakim-hakim. Ada Simpson di sana, ada Deborah di sana. Setelah hakim-hakim masuk ke zaman Saul, masuk ke zaman Daud. Dan di zaman Daud, nama orang Korah masih ada di situ. Lagi, 2 Tawarik. 2 Tawarik 20, ayat 18, 19, dan 22. Maka teman-teman juga akan menemukan, kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Ini di zaman Raja Yosafat. Dan ayat yang ke-22, ketika mereka mulai bersorak-sorai, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon. Pujian dari Bani Korah membuat surga bergerak. Nah, saya ini bingung teman-teman. Yuk, boleh kasih saya tampang haus dan lapar ya. Minimal muka lah, kalau hati terserah kalian. Minimal muka kalian semangat lah. Minimal. Yang penari juga ya. Kok bisa ada orang yang kejahatannya sampai Tuhan membuka tanah, membuka bumi, menelan dan nutup untuk kejahatan 250 orang. Dan saya tidak menemukan kejadian seperti itu lagi seluruh Alkitab. Di mana kejahatan manusia sampai bumi terbuka dan bumi tertutup. Api turun dari langit, oke. Beberapa mereka kena tulah, oke. Tapi bumi terbelah dan tertutup. Itu setahu saya cuma di Korah, Datan, dan Abiram. Tetapi kok anehnya keturunan Korah, doanya, pujiannya, mazmurnya masih berlanjut. Saya coba cari, saya coba belajar, dan coba kita buka sama-sama. Coba teman-teman buka di Bilangan 26 ayat yang 11. Bilangan 26. Ternyata dari kejadian bumi terbelah, anak Korah, mereka gak masuk ke dalam. Kalau teman bandingin sama Bilangan 16, maka teman-teman akan menemukan Datan dan Abiram bersama-sama dengan istri dan anak-anaknya. Itu mati semua. Tapi ternyata hari di mana semua keluarga dari Korah, Datan, Abiram, mereka dikumpulin berdiri di tengah. Dan semua rakyat yang lain ngelilingi. Hari itu anak-anak dari Korah memutuskan mundur satu langkah.
dan ikut dalam barisan Musa. Waktu tanah terbelah, anak-anak Korah enggak ikut masuk ke dalam. Dan hari itu anak-anak Korah, teman-teman bisa bayangin gak sih berapa banyak cacian makian yang mereka terima. Ini anak pengkhianat. Ini anak yang dikutuk Tuhan. Ini anak yang gak punya masa depan. Papa mereka ditelan bumi. Papa mereka mati ditelan bumi. Bumi kebuka, bumi ketutup. Dan anak-anak mereka memutuskan untuk tetap hidup mengikuti Tuhan yang disembah Musa. Teman-teman, waktu saya nyiapin, maaf saya nggak tahu temanya eksekutor. Terus saya lagi nyiapin, Tuhan tuh cuma bilang gini, teman-teman, di antara kalian tuh punya sejarah dan keluarga yang nggak baik. Tapi Tuhan bilang ini, kalian punya kekuatan untuk memilih. Orang tua kalian bisa miskin. Kalian punya pilihan untuk enggak miskin. Orang tua kalian bisa cerai. Kalian punya pilihan untuk kalian punya keluarga yang baik dan tidak bercerai. Ternyata anak-anak Korah, mereka masih hidup sampai ke zaman Daud, sampai ke zaman Yosafat. Mereka terus menaikkan mazmur dan penyembahan di hadapan Tuhan. Anak-anak pengkhianat masuk ke tanah perjanjian. Teman-teman bisa bayangin, bukan cuma masuk ke tanah perjanjian, masuk ke dalam istana kerajaan. Itu Korah. Dan waktu saya baca, saya lihat gini, wow. Ada sebuah jaminan Tuhan, ada sebuah perkenanan Tuhan. Di mana ternyata kamu tidak didefine dari siapa masa lalumu. Saya baru kehilangan papa saya bulan Februari lalu. Papa saya meninggal mendadak, teman-teman. Mungkin jantung, mungkin jatuh. Gak tahu gimana. Pasti jatuh, kepalanya berdarah. Saya datang udah meninggal. Mungkin 3 jam yang lalu saya telat. Saya baru tahu ternyata papa saya orang yang sangat rohani. Selama ini saya berpikir papa saya sangat sekuler. Papa saya kerja di kantor selama seumur hidupnya. Lulus kuliah langsung kerja di kantor itu sampai hari ini. Dari karyawan sampai jadi komisaris. Saya baru tahu ternyata papa saya rohani sekali. Papa saya pengkhotbah. Saya baru tahu, parah ya. Saya baru tahu papa saya ternyata khotbah di PD kantornya. Papa saya donatur. Papa saya nyekolahin sekian belas anak. Mengkuliahkan sekian belas anak. Bawa orang dari gak percaya Tuhan sampai kepercaya Tuhan. Papa saya nyentuh dari supir truk. Karena papa saya kantor besar ya. Kantor PT Mulia kalau teman-teman tahu. Yang buat keramik, yang buat kaca. Mulai dari supir, satpam, sampai bos-bos, sampai owner. Semua ternyata kenal sama papa saya. Nah, waktu papa saya meninggal, banyak orang datang, banyak tamu datang, nyalamin saya. Saya baru mulai kenal siapa papa saya. Tapi saya bersyukur papa saya orang baik. Nah, tanpa merendahkan, tanpa apa-apa. Banyak orang setiap kali saya khotbah, setiap kali saya share, mereka akan bilang gini, kok kamu bisa bayangin gak sih? Keluargamu tuh semua hamba Tuhan, semua Kristen. Semua, ya ini privilege ya, semua keluarga besar saya. Om, tante, kakek, nenek, semua 100% semua orang Kristen. Papahnya kakek saya dari mama itu hamba Tuhan, donatur gereja. Papahnya kakek saya. Jadi saya keturunan keempat hamba Tuhan. Hampir semuanya pelayanan, hampir semuanya bergereja, hampir semuanya ada yang WL, ada yang pemain musik, ada yang pengkhotbah. Nah, setiap kali saya sharing, saya encourage anak-anak muda seperti kalian. Mereka kan bilang gini, kok bisa bayangin gak sih? Koko itu keluarga kaya,
Ya saya nggak kaya-kaya banget, belum se-crazy rich Surabaya lah. On the way, mungkin besok atau minggu depan kira-kira. Amin gitu ya. Tapi saya cukup diberkati lah, punya rumah, punya mobil. Papa saya nggak ninggalin utang. Nggak ada tiba-tiba perempuan datang, ini saudara kamu gitu, enggak. Papa saya ninggalin semua perkara baik, saya dikuliahin sama papa kamu. Gereja saya dibangun sama papa kamu. Saya berhutang budi semua. Dan semua anak-anak muda yang seperti kalian memberikan saya tatapan seperti kalian gini juga. Lah orang tua saya preman. Orang tua saya pengangguran. Bagaimana mungkin aku bisa punya kesempatan seperti itu? Dan Tuhan sampaikan ada orang yang bernama anak-anak Korah. Papahnya public enemy number one. Papahnya yang memimpin, kalau teman-teman tadi baca ya, yang memimpin barisan mereka itu ya Korah, bapaknya. Tapi anak-anak mereka masuk ke tanah Kanaan, masuk ke tanah perjanjian, masuk ke istana kerajaan dari zaman Daud, Yosafat. Kok bisa? Kalian punya pilihan. Boleh saya minta gambarnya dikeluarin, Pak Daud? Teman-teman, saya punya sebuah gambar. Saya nggak tahu apakah gambarnya cukup jelas atau enggak. Ini adalah gambar tentang pohon anggur. Ada? Oke. Nah, ini kayaknya kedua ya kok. Nah ini dia. Oke, thank you. Siapa yang di sini pernah makan anggur? Bukan minum perjamuan ya, makan buah anggur, boleh angkat tangan? Ada yang belum? Ada yang belum? Kalau belum nanti minta dibeliin ya. Saya pernah penginjilan dan saya kasih penginjilan, maaf ya tanpa merendahkan. Saya kasih buah apel ke satu orang. Dan dia nangis-nangis. Kenapa? Dia sering lihat buah ini di TV tapi nggak pernah makan. Gitu. Jadi ya nggak semua orang seberuntung kalian pernah makan buah anggur. Gitu. Nah teman-teman, ini pohon buah anggur. Prosesnya, maaf. Di tahun pertama, pohon anggur itu dibiarkan tumbuh sesukanya. Dia dibiarin tumbuh, mau bercarang, mau tinggi ke atas, mau carangnya 3, carangnya 4. Saya ada satu foto lagi sih sebenarnya. Pohon anggur yang tidak pernah dipotong. Itu ya selayaknya pohon-pohon lainnya ternyata. Ya carangnya kemana-mana gitu. Selayaknya pohon biasa gitu. Cuma kalau teman-teman sering lihat gambar-gambar di pohon anggur, mereka akan ke atas, betul ya? Mereka akan muter dan anggurnya akan turun semua ke bawah. Tahun pertama, ternyata anggur itu dibiarkan tumbuh. Di tahun yang kedua, ranting-ranting yang cabang ke kiri kanan, itu akan dipotong. Supaya disisakan cuma satu yang ke atas. Next. Satu gambar lagi. Tahun ketiga, tahun keempat. Gambar yang sama. Ini gambar yang sama. Tahun pertama, tahun kedua, itu dibiarkan tumbuh dan cuman dipotong semua yang nyamping-nyamping, teman-teman. Tapi di tahun yang ketiga, tahun yang keempat, pohon anggur itu dipaksa untuk bentuknya T begini. Supaya dia bisa menjalar ke kiri kanan. Dan di tahun-tahun selanjutnya, dia akan dipotong, dan dipotong. Waktu saya pelajarin, saya ngeliat gini ya. Mirip kayak kekristenan. Siapa yang di sini sudah 1 tahun persekutuan di tempat ini? Boleh angkat tangan? Yang sudah 1 tahun? Ini belum ada 1 tahun? Belum ada 1 tahun semua? Oke, yang sudah lebih dari 3 tahun ada? Sudah lebih dari 3 tahun? Oke. Teman-teman, pohon anggur yang baru 1 tahun, itu dibiarkan tumbuh sesukanya, teman-teman. Dan saya ngelihat muka-muka kalian ya, pemimpin kalian membiarkan kalian tumbuh sesuka kalian. Ada yang memberi makan permen karet, ada yang sembari coel-coel temennya dari tadi.
datang telat. Tapi proses pohon anggur akan membiarkan kalian yang penting tumbuh, yang penting tetap ada di tempat ini. Tapi kalian tahu di tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, semua pohon anggur akan dipaksa dan dipotong lebih besar lagi. Saya ngelihat teman-teman yang ada pelayanan di tempat ini, waktu kalian mulai masuk ke dalam persekutuan doa, kadang datang telat, mungkin gak terlalu ditegur. Coba yang datang telat orangnya sudah 3-4 tahun di tempat ini. Ngomelin, dilaporin ke Cik Catherine, diapain lagi, saya gak tahu sih kalian kalau telat hukumannya apa ya. Denda mungkin. Setiap kita pasti ngelewatin satu proses yang namanya pemotongan. Hari itu kalau anak-anak Korah, mereka tidak mengalami pemotongan meskipun itu dengan orang tua mereka. Mereka gak akan pernah jadi orang-orang yang masuk dalam kerajaan. Mereka akan cuma jadi anak-anak manja, yang anak-anak yang biasa. Tapi pemotongan itulah di mana mereka melihat orang tua mereka begging untuk mereka tidak ditelan bumi. Di mana mereka mungkin dibully karena semua orang tahu mereka adalah anak-anak Korah. Bahkan sampai akhir di zaman Yosafat, mereka masih disebut dengan anak-anak Korah. Nama pengkhianat itu masih disebut. Saya baru pulang retret teman-teman. Dan saya kaget waktu saya ngelihat ada beberapa orang kesaksian. Bukan kesaksian aja, mereka khotbah. Dan saya baru sadar yang khotbah-khotbah ini dulunya pelayanan mereka adalah tukang parkir. Di awal saya mulai pelayanan youth, kemarin saya udah kesaksian juga. Di awal mulai saya pelayanan youth, saya punya satu visi, yaitu di mana semua orang mulai dari paling pintar sampai paling bodoh. Di mana dari orang yang paling benar sampai paling gak benar. Orang yang paling hebat sampai paling gak bisa apa-apa. Mereka punya tempat untuk pelayanan di sini. Singkat cerita mereka yang pintar-pintar mereka jadi IO, mereka yang mereka jadi kameramen, mereka bisa nyanyi, mereka jadi WL. Dan tersisalah berapa laki-laki yang waktu ditanya kamu bisanya apa, aku gak bisa apa-apa kok. Dan hari itu saya masih ingat, saya punya tempat buat mereka. Tempat mereka adalah tempat parkir. Tugasnya apa? Di parkiran, parkirin angkot. Karena mereka harus berhadapan sama supir-supir angkot kan. Parkir, mereka di sebelah kiri, turunin jemaat di sini, lanjut ke sana. 7 tahun kemudian, itu pelayanan dimulai 7-8 tahun yang lalu. 7 tahun kemudian, saya bertemu minimal saya ketemu dengan 3 tukang parkir yang hari itu pelayanannya di tempat parkir bersama dengan supir-supir angkot. Hari ini mereka bertiga, cowok-cowok semua, mereka jadi gembalanya. Mereka yang khotbah dan mereka yang gembala. Yang WL beberapa tetap WL, yang tugasnya beberapa mereka tetap sama. Tapi yang mengejutkan yang tukang parkir hari ini jadi gembalanya. Itu apa? Pilihan. Dan saya melihat bagaimana semua orang punya pilihan. Sejujurnya saya nggak tahu apa yang membuat kalian datang dan ada di tempat ini. Baik itu para pelayan, baik itu semua jemaat di tempat ini. Tapi yang saya rasa kalian bukan sungguh-sungguh lahir dari kerinduan kalian untuk benar-benar datang ke tempat ini. Ya minimal mungkin cuma 1-2 orang mungkin. Yang sungguh-sungguh datang karena kalian rindu kebaktian, karena kalian rindu dengar firman. Sebagian kalian cuma datang, entah gak tahu kenapa kalian datang ke tempat ini. Tapi saya cuma mau bilang ini teman-teman. Engkau punya kuasa untuk apa? Memilih. Beberapa bulan lalu, saya kehilangan papa saya. Mama saya yang lihat pertama kali di mana papa saya sudah kaku di lantai. Mama saya seorang hamba Tuhan juga. Trauma sekali ngeliatnya. Mama saya sampai gak mau pulang ke rumah hari itu berapa hari. Sampai akhirnya papa saya jatuh dari treadmill teman-teman. Sampai treadmillnya saya angkat. Hari ini renovasi rumah. Supaya mama saya gak trauma lagi. Tapi sejak hari itu, mama saya bukannya makin mellow,
Mama saya hamba Tuhan, mama saya memutuskan. Mama saya pergi ke Pakistan. Mama saya pelayanan ke hutan. Mama saya pelayanan ke pulau-pulau naik kapal. Mama saya tuh paling gak bisa naik kapal. Mual, muntah-muntah. Tapi mama saya memutuskan naik kapal berhari-hari. Pelayanan, penginjilan. Yang mungkin udah gak pernah beliau lakukan selama sekian belas tahun terakhir. Nah saya cuma ngeliat itu apa? Pilihan kok. Mama saya pulang, ngeliat papa saya ngeliat suaminya terbujur kaku, berdarah-darah di lantai. Trauma, nggak mau pulang rumah. Memutuskan untuk apa? Pergi ke Pakistan. Khotbah dikawal AK-47 teman-teman. Yang laki-laki mungkin suka main game. Khotbah dikawal pakai AK-47. Kalian bisa bayangin? Laras panjang itu loh. Pistolnya Rusia itu yang panjang-panjang. Kenapa? Ya takut. Pakistan itu benar-benar masih semengerikan itu. Mereka tuh pelayanan malam-malam mungkin jam berapa? Jam 9 malam gitu mungkin baru kebaktian. Beberapa mereka duduknya di atap-atap. Dan itulah tempat di mana mama saya pelayanan setelah ditinggal ditinggal suami. Dan saya cuma ngeliat gini. Teman-teman, alasanmu untuk berhenti itu enggak pernah diterima. Enggak pernah valid alasan. Anak-anak Korah punya alasan. Tukang-tukang parkir yang 8, 7, 8 tahun lalu pelayanan, mereka punya alasan. Kok saya mau pelayanan, tapi pelayananku bukan tukang parkir kok. Mereka cowok-cowok yang ganteng, yang badannya tinggi-tinggi. Tapi pelayanan cuma apa? Sebagai tukang parkir selama 7 tahun terakhir. Dan mama saya punya alasan untuk berhenti saat dia pulang pelayanan dari Bandung. Waktu engkau mengalami pemotongan dalam hidupmu, teman-teman. Engkau tetap punya pilihan. Saya masih ingat awal-awal saya pelayanan. Saya bertobat SMA. Awalnya saya nakal banget. Mulai dari kabur dari kelas, bakar pantat orang, bakar meja, nakal banget. Saya udah pernah kesaksian juga ya. Tapi pertama kali saya mulai pelayanan, saya masuk penari. Hari itu penari cowok tidak sebanyak sekarang. Sekarang banyak. Hari itu seingat saya cuma ada 2 orang. Dan dua-duanya yang penari banget gitu ya, laki tapi nari banget, yang badannya bagus, balet dan lain sebagainya. Dan muncullah saya, preman kelas gitu ya, preman sekolah, tiba-tiba nari pakai lengan panjang putih, celana putih, belt pelangi. Kamu tahu sama ini? Itulah pertama kalinya saya mengalami pemotongan dalam hidup saya. Saya dikatain homo, saya dikatain gay, saya dikatain banci. Saya lulus SMA, udah mulai makin banyak pelayanan. Saya masuk kuliah, saya berharap teman-teman kuliah saya nggak tahu saya siapa. Saya lumayan ganteng teman-teman, saya masuk kelas, beberapa perempuan deketin. Sampai akhirnya viral lah foto saya lagi nari teman-teman. Bawa bendera, pakai jubah merah, saya masih ingat. Dan itu di-share di grup kelas. Joshua cosplay Naruto. Dan disitulah hilanglah fans-fans saya teman-teman. Saya udah mencoba jadi anak paling cool, saya lumayan pintar di kelas. Saya pintar, cool banget, semester 1, semester 2, wah banyak banget yang deketin. Tiba-tiba mungkin semester 3, semester 4 viral lah foto itu. Dan saya gak punya teman, saya cuma punya 1 teman kacamataan. Umurnya 3-4 tahun di atas saya. Hari itu saya masih umur berapa? 17, teman saya itu umur berapa? 23, 24. Setiap kali presentasi, keluar kalau nggak kucing, Power Ranger, kalau nggak Ultraman. Itulah teman saya satu-satunya. Profile picture-nya kucing, kalau bikin presentasi ada gif kucingnya. Cowok paling tua di kelas. Nanti kalau misalnya dia presentasi, tiba-tiba, kan saya nggak tahu presentasinya apa, biasa dia yang bikin PPT, saya yang presentasi. Ya next selanjutnya ada Ultraman lagi berantem teman-teman. Itu adalah lambang komunikasi yang gak baik gitu kan. Itu pemotongan demi pemotongan. Saya mulai pelayanan, salah satu pelayanan di mana saya mulai di tempat ini. Saya mulai pelayanan keliling Jawa Timur, khotbah di tempat ini. Orang-orang pelayan-pelayan yang dari tempat ini mungkin juga kenal di awal-awal saya mulai pelayanan. Ngomong masih berantakan, ya sampai sekarang sih masih berantakan. Ngomong masih berantakan, gak bisa khotbah.
dan lain sebagainya. Itu semua dimulai dari mana? Pilihan. Sampai akhirnya hari ini saya udah berkeluarga, saya punya anak. Sampai hari ini saya pelayanan ke luar negeri. Saya baru pulang dari Afrika, saya baru pulang dari Brazil. Negaranya Neymar, Casemiro dan teman-temannya. Saya baru pulang dari Amerika, baru pulang dari Kanada. Saya keliling. Tahun lalu dari mana? Australia, Jepang, tahun lalu ya, Malaysia. Tahun lalunya lagi kemana? Kolombia kalau nggak salah. Khotbah pakai bahasa Inggris, ditranslate ke bahasa Portugis. Ada pengalamannya, saya waktu ke Brazil, saya ngomong pakai bahasa Spanyol. Saya pikir Brazil tuh ngomongnya Spanyol. Dia nggak ngerti, saya nggak ngerti. Ternyata bahasa Portugis, teman-teman. Dan saya ngeliat gini, Tuhan bawa saya tinggi sekali. Itu mulai dari mana? Pilihan kok. Kamu bisa lihat kematian, kamu bisa lihat kegagalan, kamu bisa lihat orang tuamu gagal. Kemarin waktu di tempat retret juga mereka bilang, oh kamu tahu gak sih, background keluarga aku itu seperti apa? Ada satu anak yang dia bahkan setiap hari diperkosa oleh kakeknya sendiri. Sampai hari ini. Sampai akhirnya anaknya saya bawa keluar dari rumah. Sampai hari ini. Dan waktu dia keluar, adiknya sekarang diperkosa juga. Ada satu lagi yang dimana setiap hari, dulu ya waktu dia kecil. Itu pisau dilempar, mamahnya digebukin sama papahnya. Ada satu anak lagi, dimana setiap kali papahnya marah, maka teman-teman akan ngelihat besok dia ini perempuan. Mungkin hari itu dia masih SD atau TK kali. Mukanya akan lebam semua, biru, digebukin sama papahnya sendiri. Zaman dulu galon itu belum ada dispenser ya. Galon itu masih pakai apa sih, kayak kayu atau keramik tuh loh digantung. Dan itu dijedotin ke situ. Dan hari ini mereka jadi hamba Tuhan. Mereka buka 30 rumah singgah di aliran keras. Mereka jadi WL. Mereka jadi pengkhotbah sampai ke luar pulau. Dari keluarga yang seperti itu. Ada yang yatim piatu. Ada yang katanya kalau keluar kamar itu satu rumah bisa hancur. Itu artinya papa mamanya lagi berantem. Udah kayak itu ninja gitu ya, lempar-lemparan piring, lempar-lemparan apa. Itu bukan cuma di film-film. Mungkin beberapa kali juga menghidupi hidup yang seperti itu. Dan hari ini mereka semua jadi eksekutor-eksekutor Tuhan. Tergantung apa? Pilihanku. Kita bisa ngomong tentang apa? Simpson, kita bisa ngomong tentang anak-anak Korah, kita bisa ngomong tentang Paulus, kita bisa ngomong bahkan tentang Yesus. Mereka semua punya pilihan untuk berhenti. Saya punya list catatan bagaimana semua murid-murid Yesus mengecewakan semua. Ada yang gak percaya, ada yang kerasukan setan, ada yang mau bunuh orang, ada yang apa. Tapi toh mereka semua ujungnya menjadi pembawa lawatan yang ajaib. Yang ujungnya berhenti cuma siapa? Yudas. Karena dia memutuskan mengakhiri hidupnya. Mari tutup Alkitabmu sama-sama. Teman-teman, ada namanya anak-anak Korah. Bahkan sampai akhir hidupnya mereka tetap disebut dengan anak-anak Korah. Anak-anak pengkhianat itu artinya ya kalau dia dipanggil, anak-anak Korah sini. Itu artinya ini anak-anak pengkhianat, anak-anak yang terkutuk sampai bumi rela buka mulut tutup buat orang tuanya. Dan toh mereka bisa mengubah nasib mereka. Kalian mau ubah nasib teman-teman? Kalian mau hidupmu berubah? Kalian punya pilihan untuk itu. Tumpang tangan akan memberikanmu kekuatan. Tapi sisanya tergantung siapa? Kamu bisa jadi hamba Tuhan. Kamu bisa jadi haters. Kamu bisa jadi orang yang kecewa. Kamu bisa jadi orang yang gak percaya Tuhan bahkan. Apa? Pilihanmu. Pilihanmu. Boleh gelap dalam hati dan hidup kami Tuhan. Sungguh buat kami sembuh dan merdeka Bapa. Hamba ingin berdoa buat setiap anak-anak youth di tempat ini. Sungguh buat mereka semua menjadi eksekutor-eksekutormu Tuhan. Setiap visi, setiap
firman apapun yang kau berikan. Mereka jadi pelaku-pelaku firman, menjadi orang-orang yang akan membawa lawatan terbesar. Terima kasih Tuhan. Penjagaan Tuhan sempurna dalam hidup mereka, biar Roh Kudus kau yang terus bicara. Kau yang sirami, kau yang beri pertumbuhan. Di dalam nama Yesus. Amin.